Terus apa sih bedanya gerakan milenial bertambak ini dengan gerakan bertambak lain yang konvensional? Apa cuma karena pelakunya aja yang milenial? Hai Sobat Agro, ketemu lagi sama Vida, masih di channel Agrozin ID. Masih setia kan ngikutin channel ini? Sip lah. Nah, sekarang aku mau membahas tentang sebuah gerakan seputar budidaya udang yang menginspiratif, yang baru-baru ini digalakkan oleh pemerintah, tepatnya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Gerakan apakah itu? Yaitu gerakan milenial bertambak, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Millennial Shrimp Farming Cluster. Nah, sesuai namanya, jadi diharapkan lewat gerakan ini bakal terbentuk dan berkembang budidaya udang dari klaster generasi milenial. Jadi bukan penyebaran COVID aja ya yang terjadi di klaster-klaster tertentu. Aduh, udahlah Vida, jangan bahas COVID mulu. Gerakan ini baru dimulai sekitar akhir tahun lalu, dan baru ada 2 daerah di Indonesia yang menerapkan gerakan ini. Ya, diharapkan sih 2 daerah ini bakal menjadi percontohan ke depannya untuk daerah-daerah lain. 2 daerah ini yaitu Jepara di Jawa Tengah dan Situbondo di Jawa Timur. Jadi masing-masing dikelola oleh BPBAP yang ada di sana. BPBAP itu Balai Perikanan Budidaya Air Payau. Terus apa sih bedanya gerakan milenial bertambak ini dengan gerakan bertambak lain yang konvensional? Apa cuma karena pelakunya aja yang milenial? Nah, kita bahas lebih dalam yuk. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini. Jadi menurut sumber yang berhasil aku wawancarai dari BPBAP Jepara dan Situbondo, gerakan ini tidak hanya berbeda dari segi pelakunya aja, tapi juga memiliki keunggulan-keunggulan dibanding tambak konvensional. Mau tahu? Keunggulannya pertama dari segi teknologi. Nah, yang namanya milenial kan akrab banget nih dengan teknologi. Apa-apa semua dilakukan lewat teknologi. Begitu juga dengan gerakan milenial bertambak ini. Jadi semua cara budidaya udang di gerakan milenial bertambak ini berbasis pada industri 4.0 yang lebih smart, scalable, dan berkelanjutan. Jadi serba digital deh, alias digitalisasi tambak. Mau tahu seperti apa sih yang dimaksud dengan digitalisasi tambak itu? Aku sambil baca ya datanya biar enggak salah-salah nih menyampaikan ke Sobat Agro. Tambaknya nanti akan dilengkapi dengan berbagai macam teknologi, seperti misalnya penyediaan CCTV, udah gitu parameter kualitas air, pemberian makan secara otomatis lewat automatic feeder. Itu tuh semuanya dapat dipantau dan dikendalikan dari jarak jauh hanya dengan menggunakan smartphone. Nah, milenial banget kan? Selain itu, biosecurity alias tindakan pencegahan penularan penyakit jauh lebih mudah dan perfect. Difusi oksigen juga lebih merata. Terus manajemen limbah itu juga lebih mudah karena menggunakan sistem central drain alias saluran limbah terpusat. Maksudnya apa sih? Jadi nanti kotoran udang dan sisa-sisa pakan udang akan berkumpul di tengah kolam. Jadi membuangnya juga lebih mudah. Nah, seru kan? Jadi milenial yang memang akrab dengan smartphone juga akan menggunakan smartphone-nya sebagai
tools dalam pekerjaannya di gerakan milenial bertambak. Keuntungan lain yaitu tidak membutuhkan lahan yang luas seperti tambak konvensional. Jadi mereka akan menggunakan kolam bundar berbahan terpal yang bisa disesuaikan dengan lahan yang tersedia. Udah gitu fleksibel juga karena bisa dibongkar pasang. Nah, untuk gerakan milenial bertambak ini sendiri, 1 unit kolam bundarnya itu memiliki ukuran diameter 20 meter dengan ketinggian 1,5 meter. Untuk 1 unit kolam bundar di gerakan ini, kepadatan tebar udangnya bisa mencapai 250 ekor per meter persegi. Jadi diperkirakan keuntungan yang diperoleh juga akan lebih tinggi. Nah, untuk milenial yang bergabung dalam gerakan milenial bertambak ini sendiri, mereka akan diserahi 1 unit kolam dengan kepadatan tebar 250 ekor udang itu tadi, dan mereka akan mendapat penghasilan sebesar 5 juta rupiah per bulan. Nah, jadi bisa disimpulkan gerakan milenial bertambak ini memiliki berbagai keunggulan ya Sobat Agro, karena konstruksinya lebih murah, operasionalnya lebih mudah, manajemen resikonya juga lebih rendah. Selain itu juga yang gak kalah penting, itu memperhatikan keberlangsungan usaha dan aman terhadap lingkungan, karena dalam satu klaster itu harus tersedia unit pengelola limbah, kolam tandon, dan juga kolam sedimentasi. Terus gimana ya cara merekrutnya? Apakah seperti perekrutan di kantor-kantor gitu? Ternyata iya loh Sobat Agro. Jadi dari hasil ngobrolku secara online sama Bapak Suwandono dari BPBAP Situbondo, perekrutannya ya dilakukan secara terbuka dengan berbagai tes. Ada tes tertulis, tes praktik, sampai wawancara. Dan hasilnya didapat 40 milenial yang masing-masing memegang 1 unit tambak. Jadi ada 40 unit tambak yang berada di satu lahan terpadu yang terletak di Dusun Gundil, Desa Kelatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Jadi milenial yang berhasil direkrut ini yang macam-macam, ada yang fresh graduate, ada juga yang sudah berpengalaman. Kalau katanya Pak Suwandono sih, yang berpengalaman itu memang lebih diutamakan, tapi gak sedikit juga yang fresh graduate yang akhirnya sekarang bekerja sebagai penambak milenial di sana. Seru kan? Nah, lain lagi nih keterangan dari Ibu Wiwi Malistiani selaku Koordinator Bidang Uji Terap dan Kerjasama dari BPBAP Jepara. Jadi kata Bu Wiwi, milenial yang terkumpul dari hasil seleksi di Jepara itu merupakan sarjana pertanian yang datang dari berbagai penjuru di Indonesia. Dari mana aja ya? Sambil baca data ya. Jadi katanya milenial yang berhasil direkrut untuk menjadi petambak milenial di Jepara itu datang dari Malang, Sidoarjo, Tegal, Pekalongan, Jepara, Yogyakarta, Bogor, sampai Banten. Nah, kalau di Jepara sendiri ada 29 penambak milenial yang berhasil direkrut dan mengelola tambak yang berlokasi di Desa Bulu. Nah, masih menurut keterangan Ibu Wiwi, mereka itu juga difasilitasi tempat tinggal di sana. Kalau melihat jumlah petambak milenial yang berhasil direkrut di 2 daerah tadi sih,
Sepertinya respon milenial kita cukup bagus ya terhadap gerakan ini. Nah, Agrozin ID juga berhasil memperoleh statement nih dari milenial, khususnya dari Jepara. Jadi mereka itu bersyukur banget bisa ikutan gerakan milenial bertambak, karena menurut mereka jadi bisa mempelajari ilmu tambak modern secara utuh, yang itu tuh nggak bisa didapat dari institusi atau tempat lain. Nah, itu yang bikin mereka antusias dan ingin menjadi bagian dari gerakan milenial bertambak. Menurut KKP sendiri, gerakan milenial bertambak ini dicanangkan bertujuan untuk meningkatkan produksi udang nasional. Dan ini breaking newsnya Sobat Agro. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Sakti Wahyu Trenggono, di awal tahun ini telah menargetkan Indonesia menjadi produsen udang faname terbesar di dunia. Tepatnya dapat memproduksi sekitar 6 juta udang per tahun. Kalau sekarang ini produksi udang kita masih di bawah 1 juta per tahunnya. Gede kali ya targetnya ya. Dari di bawah 1 juta mau naik sampai 6 juta per tahun. Wah, semoga berhasil deh. Nah, kenapa komoditas udang yang dipilih? Itu ditentukan berdasar data sih Sobat Agro. Jadi sepanjang tahun 2020 kemarin data ekspor udang kita mengalami peningkatan. Aku baca ya datanya, yaitu mencapai volume sebesar 239.227 ton dengan nilai 2,04 miliar US dollar. Wah, itu masih menurut Bapak Menteri. Makanya udang faname akhirnya berusaha untuk digenjot produksinya dengan menargetkan itu tadi, Indonesia menjadi produsen terbesar di dunia. Sampai saat ini sih kita masih berada dalam posisi 5 besar nih untuk produsen udang faname setelah Cina, Ekuador, Vietnam, dan India. Salah satu langkah yang diambil untuk mewujudkan target tadi adalah dengan membangun 200.000 hektar tambak udang sampai tahun 2024. Wow. Ya, kita doakan saja Sobat Agro, semoga target yang baru dicanangkan oleh Menteri KKP tadi dengan gerakan milenial bertambak yang sedang digalakan itu dapat menjadi mata rantai yang bersinergi dan berkelanjutan. Kalau berjalan baik kan dapat menimbulkan manfaat untuk semua pihak. Ya, menciptakan entrepreneur muda di bidang aquaculture, meningkatkan devisa negara dari segi tambak udang, juga mensejahterakan masyarakat Indonesia pada umumnya. Semoga saja semua pihak yang terlibat dan termasuk kita juga dapat membantu untuk menjaga agar semuanya berjalan dengan baik di koridornya. Oke, sekian saja perbincanganku di segmen Agro News kali ini. Semoga bermanfaat. Oh ya, kalau Sobat Agro suka dengan isu ini, jangan lupa likes dan sebarkan ke teman-teman di sekitarnya. Terima kasih banyak udah mau menonton sampai habis dan sampai ketemu lagi.